Faktanya kita belum melihat ada anggota DPR yang baik itu gitu ya, yang kemudian bisa berdiri mewakili rakyat untuk urusan-urusan yang sangat krusial gitu ya. Demokrasi perwakilan ini harusnya yang punya kuasa itu adalah rakyat gitu ya. Ya. Yang terjadi sekarang itu dibolak-balikan oleh politisi kita gitu ya. Jadi saat misalnya tiba-tiba ada RUU yang oleh pemerintah diharapkan bisa dibahas cepat, diselesaikan cepat, selain RUU perampasan aset ini, itu yang didahulukan. Kembali lagi mereka akan tinggalkan RUU perampasan aset ini. Tidak pernah berkurang gitu gaji DPR karena anggaran untuk tahunan mereka itu selalu naik gitu ya, dari tahun ke tahun, bukan dari periode loh. Presiden Prabowo, mereka justru ingin agar anggaran untuk DPR-nya itu nggak diefisienkan gitu ya, nggak dikurangi gitu ya. Saya kira sih nggak ada pengurangan untuk DPR gitu ya. Yaitu BAM, Badan Aspirasi Masyarakat. Penting nggak sih? Pemborosan aja sih. Bikin lembaga baru tapi kerjaannya tidak jelas, itu kan pemborosan gitu ya. Sebenarnya para pimpinannya dari BAM ini sebenarnya bukan kaleng-kaleng loh Bang. Betul. Pimpinannya, ketuanya Ibu Neti Prasetyani dari PKS. Betul. Wakil ketuanya Adian Napitupulu dari PDIP. Itu tokoh-tokoh hebat di masa lalunya DPR gitu ya. Tapi apakah mereka masih punya kuasa di partai sekarang gitu. Tapi karena di komisi itu sudah kasih ke elit-elit baru gitu ya. Ya supaya mereka nggak berisik aja lalu bikin badan aspirasi masyarakat untuk menampung ini elit-elit lama gitu. Welcome back to podcast Kadila TV. Ya. Kita main apa nih Bang? Kita ngomongin ini Dondasko kali ya. Dia ulang mukanya bukan. Kita Bang Dasko juga, cuman di mana Bang Dasko berada di DPR. Kita ngomongin DPR-nya aja dulu. Oh boleh. Iya. Tapi nanti, tapi akhirnya kesana juga nanti. Oh iya. Semoga tidak. Semoga tidak. Oke, kita bicara tentang kinerja DPR lah ya. Siap. 6 bulan semester pertama bisa dibilang periode 2024-2029, dan kita udah kedatangan tamu untuk kesekian kalinya dengan Bang Lusius Karus, peneliti bidang legislasi dari Formapi, Forum Masyarakat Parlemen Peduli Indonesia. Halo Bang Lusius. Halo, selamat sore. Selamat sore. Thank you Bang, waktunya udah main lagi nih. Siap. Terima kasih juga sudah diundang. Iya. Langsung aja Setelah kita- sekian lama. Setelah sekian lama. Tapi sehat ya Bang? Sehat. Formapi lagi sibuk apa nih Bang? Ya tidak banyak hal baru sih. Kita masih utak-atik aja sih apa yang dikerjakan oleh DPR gitu ya. Walaupun rasanya jenuh juga karena yang dikerjakan memang tidak terlalu banyak juga gitu ya di DPR gitu. Walaupun misalnya kita tahu ada 41 RUU yang jadi daftar prolegnas prioritas 2025 ini gitu ya, yang Baik. ditetapkan oleh DPR. Tapi kita tahu selama 2 masa sidang yang sudah berjalan sejak Januari sampai sekarang, RUU yang disahkan DPR itu kan justru RUU yang tidak terdaftar di daftar prolegnas prioritas itu gitu ya. RUU Minerba, RUU BUMN, dan RUU TNI. Kan tiga-tiganya itu kalau kita lihat di 41 daftar prioritas 2025 tidak ada di sana gitu ya. Walaupun kita tahu ini pernah diupayakan untuk masuk dalam daftar, tapi terakhir kalau kita cek di website DPR, 41 RUU prioritas 2025 itu tidak ada RUU TNI, tidak ada RUU BUMN, tidak ada Minerba gitu. Itu artinya 41 RUU prioritas yang sudah ditetapkan oleh DPR itu sampai sekarang hanya jadi pajangan gitu ya. Itu tidak pernah benar-benar jadi patokan DPR untuk memulai pelaksanaan fungsi legislasi mereka, untuk melihat apa yang paling diprioritaskan oleh publik terkait dengan fungsi legislasi. Kalau yang dibahas justru bukan RUU yang ada di daftar itu, jadi sebenarnya jangan-jangan daftar prolegnas prioritas itu daftar pranknya DPR untuk publik gitu ya. Jadi sejak awal mereka sudah mengesahkan 41 RUU untuk jadi prioritas 2025, yang mereka bahas justru RUU lain gitu. RUU yang Itu tiba-tiba soalnya ini Bang, very priority. ya bisa jadi, mungkin itu belum ada dalam skema fungsi legislasi DPR gitu ya. Iya. Daftar very priority itu yang ada kan priority doang gitu ya. Gitu ya. Dan 3 ini ya yang nggak masuk prolegnas malah Betul, itu yang digas duluan gitu ya. priority ini. Betul, dibahas dengan sangat singkat gitu ya. Lalu tiba-tiba sudah disahkan seperti RUU TNI. Itu juga ramai diprotes oleh publik kan. Kita masih ingat
di bulan-bulan yang lalu gitu ya, bagaimana publik menyatakan penolakan terhadap RUU TNI gitu ya. Karena dianggap 3 RUU yang disahkan oleh DPR di awal periode ini di bulan Januari sampai dengan sekarang ini RUU yang memang muncul secara tiba-tiba atau bisa kita katakan RUU siluman gitu ya. Tiba-tiba dibahas DPR dan disahkan dengan cepat gitu ya. Padahal itu tadi DPR itu punya 41 daftar prioritas 2025 yang harusnya jadi prioritas mereka dalam pelaksanaan fungsi legislasi gitu ya. Kalau misalnya sejak awal mereka menganggap RUU TNI sebagai RUU yang prioritas, ya harusnya itu masuk dalam daftar prioritas dong. Ya, jadi itu ya. betul dalam prolegnas prioritas. Tapi kan yang dilakukan DPR, dia sodorkan 41 RUU yang dia sebut sebagai daftar prioritas 2025, tapi yang betul-betul mereka anggap prioritas tadi itu RUU yang tidak ada dalam daftar itu gitu. Atau misalkan bicara soal prioritas, itu prioritas buat siapa, Bang? Betul, itu mungkin penjelasan lanjutannya gitu ya. Jadi mungkin ada versi-versi prioritasnya lagi di DPR, dan kita tahu betul sejak 2019-2024 nampaknya yang jadi prioritas DPR itu bukan yang ada dalam daftar prioritas yang mereka tetapkan gitu ya, tapi yang prioritas sesuai dengan keinginan pemerintah gitu. Banyak sekali RUU yang akhirnya disahkan oleh DPR itu adalah RUU yang memang jadi keinginan pemerintah untuk segera diselesaikan. Apa penjelasan DPR terkait itu, Bang? Maksudnya kenapa kok digas dulu yang bukan prioritas justru itu? Ya, kalau DPR sendiri sih karena isinya adalah politisi, mudah sekali mereka mencari-cari alasan gitu ya untuk membenarkan proses yang menurut kita itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian ditetapkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. DPR selalu bisa menciptakan alasan terkait dengan urgensi sebuah RUU gitu ya. Misalnya RUU TNI, mereka tiba-tiba bisa saja bilang ini tiba-tiba saja menjadi sesuatu yang mendesak dari bangsa ini, sehingga walaupun tidak ada dalam 41 daftar RUU prioritas 2025 itu yang justru didahulukan pembahasannya oleh DPR gitu. Dan itu bisa diterima rakyat dan abang atau Formapi pada khususnya. Saya kira kan protes publik termasuk Formapi juga sudah begitu dahsyat ditunjukkan waktu RUU TNI ini disahkan gitu ya, juga RUU BUMN gitu ya. Tapi kan itu dia, emang DPR-nya sendiri merasa bahwa ya udahlah, emang tugas publik, tugas Formapi itu untuk mengatakan protes gitu ya. Tapi tugas DPR ya udah sahkan apa yang sudah mereka bahas dan apa yang menurut mereka itu penting untuk disahkan gitu. Begitu. Menurut Bang Lusius, DPR sekarang ini masih menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, atau ada obrolan warung kopi udah jadi IO-nya pemerintah sekarang? Gimana menurut Abang? Saya kira sih lebih tepat mungkin yang dikatakan DPR sekarang itu IO pemerintah gitu ya. Dalam banyak kasus saya kira seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali RUU yang dikebut oleh DPR pembahasannya lalu tiba-tiba langsung diselesaikan gitu, seperti RUU TNI, RUU BUMN gitu ya. Itu kan di dalamnya itu keinginan pemerintah semua yang ingin diakomodasi gitu ya. Pada saat yang sama ada begitu banyak masukan yang ingin disampaikan oleh publik yang akhirnya mental gitu ya. Karena itu dia, yang diinginkan atau dibutuhkan oleh publik tidak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan sebagai IO pemerintah gitu ya, DPR akhirnya lebih mudah untuk kemudian melakukan atau memproses, membahas RUU yang diinginkan oleh pemerintah itu. Memuluskan tanda kutip Bang ya. Betul. Gitu ya. Gimana peran check and balance-nya, Mas? Ini, Bang. Iya. Saya kira itu sih tinggal teori saja gitu sekarang gitu ya, check and balance gitu ya. Pada prakteknya nggak ada. Betul. Dalam banyak hal saya kira check and balances ini tinggal teori-teori dari para ilmuwan terkait dengan demokrasi saja gitu ya. Karena saya kira kalau bicara soal peran DPR sebagai penyeimbang pemerintah, kita sudah tidak menyaksikan itu sudah sejak 2014 gitu ya. Berlindung di balik koalisi gemuk yang berhasil diciptakan oleh pemerintah sejak 2014 gitu ya. DPR hampir sudah tidak punya taji lagi untuk menjadi penyeimbang berbagai kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Yang terjadi justru DPR menjadi tameng gitu ya. Tiap kali pemerintah punya keinginan untuk melakukan sesuatu gitu ya, DPR hadir untuk memberikan legitimasi gitu ya pada apa yang diinginkan oleh pemerintah itu. Walaupun kita tahu kebijakan itu misalnya diprotes atau dikritik oleh publik gitu. Iya. Menurut Bang Lusius apa yang salah?
Kalau memang betul menjadi tameng ya, real. Kalau bicara yang salah saya kira panjang nih, itu bisa podcast sendiri lagi gitu ya. Tapi mungkin dari dulu saya kira kita berputar-putar saja di urusan apa yang salah dengan demokrasi kita gitu. Saya kira kita belum pernah tuntas bicara soal pembenahan partai politik gitu ya. Kondisi partai politik kita yang begitu rentan, yang begitu pragmatis gitu ya. Belum lagi dengan pengaturan soal koalisi dan lain sebagainya, itu membuat DPR kita menjadi melempem gitu ya. Partai politik kita yang pragmatis itu mendorong mereka untuk kemudian bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Jadi setelah ada dalam koalisi pemerintah itu, lalu tidak ada lagi suara kritis yang diharapkan dari partai politik itu di parlemen gitu. Iya kan, DPR kan bukan hanya isinya orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang kurang gitu bang. Ini kan orang-orang pinter, orang-orang jagoan bang di daerah masing-masing gitu. Dipilih rakyat langsung. Iya, DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat toh, bukan Dewan Perwakilan Pemerintah. Ya itu dia soalnya, kita punya banyak sekali teori untuk menjelaskan apa peran DPR, apa fungsi DPR, bagaimana seharusnya hubungan antara DPR dengan pemerintah. Tapi nampaknya demokrasi Indonesia itu tidak bekerja berdasarkan teori-teori yang sudah ada gitu ya. Dalam prakteknya kita akhirnya menyerah pada hal-hal yang sangat pragmatis gitu ya. Partai politik yang kemudian mengirimkan anggotanya di DPR gitu sejak awal menjadikan prinsip pragmatisme ini dalam konteks rekrutmen anggota-anggotanya gitu ya, caleg-caleg di pemilu gitu ya. Dan itu artinya mereka sibuk mengejar berapa jumlah kursi yang mereka bisa raih di pemilu sebagai alat bargaining mereka gitu ya, untuk kemudian menentukan kuasa mereka gitu dalam pemerintahan di periode-periode yang ada gitu ya. Ini izin bang, ini pertanyaannya agak lucu nih, tapi Bang Lusius kan sangat kritis ya, dan Formapi juga sangat menyoroti banget kinerja DPR. Ada nggak sih bang satu nama yang menurut Bang Lusius layak jadi anggota DPR sekarang atau bekerja dengan baik? Sebutkan nama bang. Saya belum menemukan itu sih di DPR yang sekarang ini ya. Banyak sekali DPR yang atau tiap kali kita kritik DPR, klaim mereka bahwa tidak semua anggota DPR itu jelek ya atau jahat gitu ya. Tapi fair juga dong. Betul. Ya mungkin itu benar gitu. Tapi faktanya kita belum melihat ada anggota DPR yang baik itu gitu ya, yang kemudian bisa berdiri mewakili rakyat untuk urusan-urusan yang sangat krusial gitu ya. Dalam protes publik terhadap RUU TNI, kita tidak melihat ada suara berbeda yang ditunjukkan oleh anggota DPR gitu ya. Jadi bagaimana mau mengatakan bahwa ada anggota DPR yang baik gitu. Tapi kalau misalkan akhir kasusnya adalah pagar laut misalkan bang, kan anggota dewan sama tuh satu suara dengan rakyat ya gitu. Artinya nggak bisa dipenggal-penggal begitu dong bang. Betul. Tapi kan kita lihat sekarang sampai di mana perjuangan DPR terhadap kasus pagar laut itu kan sudah hilang juga gitu ya. Jadi banyak juga yang kemudian anggota DPR yang misalnya tiba-tiba menjadi apa gitu, seolah-olah jadi juru selamat atau berpihak pada rakyat gitu. Tapi itu lebih banyak sebagai gimmick politik saja gitu ya, atau jargon politik saja gitu. Tapi dia tidak punya kuasa yang lebih besar dari partai untuk kemudian memastikan bisa mempengaruhi partai politiknya. Jadi banyak anggota DPR yang baik mungkin ada di DPR, tapi dia nggak punya kuasa untuk kemudian merubah keputusan atau sikap partai politik dari mana atau di mana dia berasal gitu atau berada gitu di DPR gitu ya. Jadi suara anggota itu jadi nggak ada gunanya, atau kalaupun ada anggota DPR yang misalnya berjuang untuk kasus pagar laut itu, kalau partainya kemudian tidak punya sikap atau cenderung berbeda dengan sikap anggota DPR itu, ya anggota DPR-nya yang ngalah gitu ya. Jadi mungkin bukan waktunya untuk bicara soal orang gitu ya di DPR gitu. Bicara soal partai saja, karena yang ada sekarang ini kita tidak pernah menemukan ada anggota yang mau membela sikap pribadinya itu di hadapan kekuasaan partainya di DPR atau fraksi gitu ya. Jadi kalau makanya proses pengambilan keputusan di DPR juga semakin aneh sekarang gitu ya. Anehnya gimana bang? Tidak ada lagi misalnya voting yang tertutup yang mengizinkan ada perbedaan sikap anggota yang satu dengan anggota yang lain di dalam satu fraksi gitu ya. Yang ada sekarang ini ketua tinggal mengumpulkan saja apakah fraksi-fraksi sudah setuju atau menolak satu RUU misalnya gitu ya. Lalu dengan sikap fraksi itu sudah cukup bagi ketua DPR untuk kemudian ketok pengesahan gitu ya. Jadi di tahun 2009-2014 kita masih bisa menemukan ada anggota fraksi yang berbeda sikapnya dengan partainya gitu ya, di forum pengambilan keputusan tertinggi DPR atau di paripurna gitu. Itu kita
ditemukan lagi di DPR sejak 2014 gitu. Tadi kan Bang Lusius menyebutkan kalau ada anggota DPR yang baik memperjuangkan aspirasi rakyat tapi kalah dengan kebijakan partainya, Betul. berarti kan anggotanya ngalah. Ya. Bisa dibilang rakyat itu ngalah juga Bang ya? Bukan ngalah sih sebenarnya, rakyat tidak berdaya aja gitu ya, Tidak berdaya. tidak ada dalam sistem yang memungkinkan dia kemudian menunjukkan kuasanya gitu. Walaupun kita tahu kan demokrasi perwakilan ini harusnya yang punya kuasa itu adalah rakyat gitu ya. Iya. Yang terjadi sekarang itu kan itu dibolak-balikan oleh politisi kita gitu ya. Mereka selalu bisa mengklaim sebagai wakil rakyat gitu ya. Tapi pada saat yang sama dia sedang bertindak melawan rakyatnya gitu ya. Tapi karena sistemnya yang mengambil keputusan adalah DPR ini sebagai institusi, lalu ya rakyat memang tidak punya tempat atau ruang untuk gitu ya, untuk menunjukkan kuasanya itu sebagai pemilik kekuasaan dalam sistem demokrasi. Gitu. Bang, menurut Abang peran serta keterlibatan publik dalam proses legislasi di DPR sekarang gimana sih Bang? Minim betul atau hampir tidak ada atau justru karena banyak anggota DPR yang di berbagai media kami sudah melibatkan beberapa sebenarnya yang kalangan kok. kalau kita mau katakan ada kebiasaan yang sedikit baik yang dilakukan oleh DPR sekarang ini, mereka rajin sekali bikin RDPU untuk membahas atau yang membicarakan kasus-kasus yang lagi viral gitu ya. Oke. Kita misalnya lihat di Komisi 3 sudah berapa kali Komisi 3 misalnya menghadirkan pihak-pihak yang menjadi korban dalam kasus-kasus tertentu. Rakyat mengadu itu Bang. Betul. Iya. Ya, jadi itu yang saya kira praktek bagus gitu ya yang dilakukan oleh DPR, walaupun kita masih bisa mengkritik gitu ya. Kenapa kemudian DPR selalu mengikuti apa yang viral saja sih? Padahal DPR itu dengan reses 5 kali dalam setahun harusnya bisa menjangkau kasus-kasus itu gitu ya, dan bisa hadir di tengah kasus-kasus itu tanpa harus menunggu kasus-kasus itu viral dulu di media sosial gitu ya. Tapi oke lah, katakan DPR sudah melakukan RDPU seperti itu saya kira salah satu bentuk yang ya bisa kita apresiasi dari DPR sekarang ini gitu ya, di tengah berbagai kemunduran yang ada soal peran check and balances mereka. Mereka masih bisa menggunakan celah RDPU itu untuk memastikan kontrol mereka terhadap lembaga-lembaga penegak hukum misalnya gitu ya, dan upaya mereka untuk membela kepentingan rakyat gitu. Jadi masih ada hal-hal baik lah katakan di DPR gitu. Dan ini ya, kalau misalnya dari cerita Abang tadi namanya bukan DPR tapi DPP ya, Dewan Perwakilan Partai. Betul sih. Iya kan? Walaupun sudah ada DPP juga di luar, mesti cari istilah lain sih untuk menunjukkan elit partai yang ada di Berarti DPR gitu. Dewan Petugas Partai. Ya bisa jadi itu. Lebih bagus Dewan Petugas Partai sih. Itu dia. Ini kan ya belakangan memang akhirnya jadi sorotan DPR ya. Terutama ternyata saya juga baru tahu ternyata ada TNI, yang RUU TNI itu bukan menjadi prioritas dan akhirnya diprioritaskan Betul, gitu. betul. Yang udah digaungkan misalkan kasus perampasan aset misalkan Bang. ya. Justru sampai hari ini belum ada gerakan apapun Bang di DPR Bang ya. Betul, mereka mulai saling melempar gitu ya, bahwa proses yang akan dilakukan oleh DPR menunggu apa yang sikap pemerintah atau apa yang dikerjakan oleh pemerintah gitu, terkait dengan RUU perampasan aset gitu. Padahal kalau kita mengacu pada konstitusi kan kuasa pembentukan undang-undang itu kan ada di DPR gitu ya. Betul. Pemerintah itu hanya ikut membahas gitu ya. Jadi Iya. mestinya koordinator secara nasional untuk proses pembuatan undang-undang di negara ini itu ada di DPR. Jadi kuasa itu yang harusnya membuat DPR kemudian ketika Pak Prabowo menyampaikan di depan para buruh kemarin itu keinginan untuk membahas RUU perampasan aset, itu harusnya kemudian langsung direspon oleh DPR gitu ya. Apalagi kita tahu betul RUU perampasan aset ini sudah sekian lama ditunggu-tunggu gitu ya. Mestinya ketika ada komitmen yang disampaikan secara terbuka oleh presiden, itu artinya kan sikap pemerintah itu sudah jelas gitu ya. Kalau sikap yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo di hadapan para buruh itu kita bisa katakan mewakili pemerintah gitu ya. Jadi harusnya tidak ada alasan lagi menunggu sikap pemerintah itu, karena bahkan Presiden Prabowo sudah mengatakan itu secara terbuka. Lalu kemudian yang bisa dilakukan DPR kan tinggal bagaimana memastikan proses pembahasannya itu berlangsung gitu ya. Tidak berlindung lagi di balik banyak sekali alasan teknis gitu ya, atau prosedural untuk menghambat gitu ya proses pembahasan dan pemerintah ini kan pelaksana aja Bang.
Betul sih, harusnya dia pelaksana undang-undang. Iya kan? Dalam proses pembahasannya dia memang ikut membahas. Betul, gitu ya. betul. Tapi kuasa tertinggi Ada sebagai DPR. pembentuk legislasi itu ada di DPR, perintah Iya. undang-undang dasar. Iya. Dan mestinya perintah itu yang membuat DPR kemudian harus selalu merasa ada di atas pemerintah gitu ya dalam urusan menginisiasi proses pembahasan RUU gitu ya. Selama ini perampasan aset ini sudah terlalu sering dibicarakan, dituntut dan lain sebagainya, dan kebutuhannya saya kira nyata gitu ya untuk upaya kita mencegah pemberantasan korupsi. Tapi kan bahkan ketika DPR setiap saat juga menjanjikan akan segera membahas dan lain sebagainya terkait RUU perampasan aset gitu ya, kita tidak melihat langkah nyata gitu ya. Jadi saat misalnya tiba-tiba ada RUU yang oleh pemerintah diharapkan bisa dibahas cepat, diselesaikan cepat, selain RUU perampasan aset ini, itu yang didahulukan. Kembali lagi mereka kan tinggalkan RUU perampasan aset ini. Sebenarnya soal RUU perampasan aset ini pasca di hari buruh itu Prabowo mendukung, ada saya lupa namanya wakil ketua DPR sudah merespon. Betul. Pada intinya dia menyebutkan mendukung akan segera menindaklanjuti arahan Pak Prabowo, tapi beralasan lagi menunggu proses RUU KUHAP. Ya kan. Dengan alasan karena pidananya nanti ada relate dengan RUU perampasan aset. Betul. Nah, gimana tanggapannya itu Bang Lusius? Ya itu alasan-alasan saja saya kira gitu ya. Mereka menemukan celah gitu untuk kemudian menghubungkan RUU perampasan aset itu dengan RUU KUHAP gitu ya. Padahal kan kita tahu proses pembahasan RUU KUHAP itu sudah berjalan gitu ya. Jadi mestinya kalau mau memulai pembahasan RUU perampasan aset, mestinya nggak ada hambatan dong. Saling mendukung harusnya gitu ya. Saat yang sama ada pembahasan RUU KUHAP gitu ya. Mestinya nggak masalah dong ketika pada saat yang sama juga perampasan aset ini berjalan, dibahas gitu ya. Itu malah lebih enak gitu ya, sehingga nanti tektok itu dalam proses pembahasannya gitu ya. Apa yang mau diatur di perampasan aset yang kemudian perlu disesuaikan di RUU KUHAP kan bisa langsung gitu ya, ngeling gitu ya. Jadi saya kira itu alasan aja. Faktanya bahwa dari dulu janji-janji DPR untuk membahas RUU perampasan aset ini sering disampaikan gitu ya, secara perorangan gitu ya. Tapi DPR sudah memasukkan ini dalam daftar panjang RUU Prolegnas 2024-2029 gitu ya. Mestinya sih respon yang paling tepat yang harus dilakukan oleh DPR yang bahas di badan legislasi gitu ya. Misalnya kalau mereka menganggap sikap Presiden Prabowo kemarin di hadapan buruh itu adalah pernyataan politik dari pemerintah soal dukungan terhadap RUU perampasan aset. Tugas DPR mengundang pemerintah bahas di balik untuk memutuskan RUU perampasan aset ini masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Kan prakteknya seperti RUU TNI, RUU BUMN itu bisa di tengah jalan dimasukkan sebagai RUU prioritas. Iya. Jadi DPR tuh punya kuasa yang sangat besar merubah rencana, merubah daftar prioritas dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan tiap hari gitu ya kalau itu dianggap penting oleh mereka gitu. Kenapa kemudian RUU perampasan aset selalu selesai dengan janji-janji baru gitu. Janji untuk menunda, janji untuk menunggu ini, menunggu itu gitu. Sebenarnya masih ada nggak sih komposisi oposisi di DPR Bang yang sekarang ini? Ya kalau kita lihat sih berdasarkan yang bergabung atau tidak bergabung di kabinet pemerintah ya mestinya ada gitu, ada Nasdem gitu ya, juga ada PDIP gitu ya yang jelas-jelas memang masih mengaku sebagai oposisi di parlemen gitu ya. Tapi itu dia sejak 2014 ketika dominasi koalisi itu begitu kuat di parlemen, ya oposisi ini hanya menjadi pajangan aja sih, sekedar bikin ribut seperti yang dilakukan oleh pendemo di luar sana juga gitu. Jadi tidak punya pengaruh apa-apa untuk kemudian merubah apa yang diinginkan oleh koalisi dalam sebuah RUU atau keputusan apapun yang dibuat oleh DPR gitu. Dan ini apa namanya, kayak meskipun Nasdem gak masuk pemerintah ya kan, PD gak masuk pemerintah, kayak nggak ada berita miring juga terkait apapun di DPR ya kan. Undang-undang TNI semua mendukung kok. Itu dia. Bahkan di situ kan ketua komisian PD Perjuangan kan, Mas Utut kalau nggak salah kan, ketua komisi 1 itu. Itu sih saya kira ironi-ironi yang bikin kita bingung gitu ya, memaknai oposisi itu. Bahkan sekedar untuk bersuara berbeda saja itu tidak muncul gitu ya dari mereka di periode 2024-2029 ini gitu ya. Bahkan saat mereka mengaku oposisi pun bisa menjadi ketua panja RUU TNI yang banyak ditentang oleh publik gitu. Bang, abang kalau kita main ke DPR itu kan mobil bagus-bagus Bang ya. Mobil Dewan tuh bagus-bagus banget Bang. Ini kalau main ke parkirannya nih ya, bagus-bagus mewah nih ya. Udah kayak showroom
mobil mewah gitu bang. Iya. Itu sih isu udah lama banget sih. Iya. Mobil-mobil mewah ngantri di Tapi DPR. emang gaji DPR gede banget bang ya? Ya kita sudah lama sih tidak menyentuh apa gitu kenaikan harta DPR gitu ya. Tapi saya kira sih tidak pernah berkurang gitu gaji DPR karena anggaran untuk tahunan mereka itu selalu naik gitu ya dari tahun ke tahun, bukan dari periode loh. Apalagi DPR yang sekarang dia terima juga tunjangan perumahan yang sampai sekarang bahkan kita tidak tahu pastinya itu berapa gitu. Karena itu kan kebijakan baru di periode ini gitu ya. Mereka tidak mau menempati rumah dinas lagi, sebagai gantinya mereka kemudian diberikan tunjangan perumahan bulanan gitu ya. Iya benar. Jadi terakhir dulu kan wacananya itu sekitar 30 juta gitu ya. Iya. Apakah masih 30 juta atau bisa bertambah lagi? Coba bayangkan ada dana segar seperti itu diterima oleh mereka yang sudah punya rumah sendiri gitu ya. Ada juga anggota DPR yang suami istri, bahkan berapa pasang gitu ya. Bayangkan dua-duanya itu mendapatkan tunjangan perumahan masing-masing gitu ya. Kalau 30 juta per orang, jadi sepasang suami istri itu bisa 60 juta gitu. Jadi itu baru untuk perumahan aja. Ya. Belum kendaraan. Banyak tunjangan lain, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses gitu ya. Ya saya kira ya tidak berkurang atau tidak mungkin lebih rendah dari 100 juta per bulan mungkin gitu yang terima. Enggak, maksudnya aku pengen abang mengkritisi di mana mereka ini kan perwakilan rakyat ya. Kayak rakyat yang mereka wakili kan masih banyak banget ya, untuk makan aja masih belum bisa gitu bang. Ditambah lagi sekarang badai PHK lagi di mana-mana. Iya. Maksud kami mungkin masih layak gak sih gaji anggota DPR sebegitu kayaknya mereka juga tidak pernah pikir soal layak atau tidak layak sih, karena saat bicara soal efisiensi anggaran yang jadi program prioritas Presiden Prabowo, mereka justru ingin agar anggaran untuk DPR-nya itu nggak diefisienkan gitu ya, nggak dikurangi gitu ya. Saya kira sih nggak ada pengurangan untuk DPR gitu ya. Mungkin terkait dengan penyelenggaraan rapat-rapat di hotel aja mungkin, atau kunjungan kerja ke luar negeri atau gitu mungkin ya. akan berefek kepada kemitraannya bang ya, karena kementerian kan. Betul. Mungkin setoran atau apapun dari kementerian itu yang mungkin akan berkurang dengan efisiensi ini gitu ya. Tapi anggaran DPR secara umum terkait tunjangan yang didapatkan oleh seorang anggota DPR per bulan maupun sampai per tahun itu, saya kira sih nggak ada yang berkurang gitu. Dan itu membuat mereka memang menjadi apa gitu ya, sulit lagi untuk bilang bahwa wakil rakyat itu mestinya kemudian apa gitu, minimal mewakili juga apa yang dialami oleh rakyat atau situasi rakyat gitu ya. Ya ini berbanding terbalik, justru DPR bikin apa gitu ya, gambaran rakyat sendiri versi mereka gitu. Tunjangan yang tidak boleh dikurangi dan lain sebagainya gitu. Iya, jadi kayak misalkan contoh saya pengen banget punya mobil Mercy, udah diwakilin bang sama DPR bang. Atau itu wakil rakyat ya? Iya, itu wakil rakyat ya kan. Atau saya kira sih itu yang lebih banyak menggerakkan caleg-caleg ini mendaftarkan diri jadi calon anggota legislatif. Itu dia. Justru karena pengen mewakilkan rakyat, punya Mercy juga, mobil mewah juga. Ya, lagian rakyat kita dengan mengurus masalah sendiri saja sudah berat gitu ya. Mengurus DPR tiap hari juga nggak merubah apapun di DPR gitu. Jadi mungkin rakyat pikir ya udahlah biarkan aja lewat 5 tahun ini. Siapa tahu kita dapat yang lebih bagus di pemilu 2029. Oke, Bang Lucius, izin kita mau bicara satu topik di DPR juga. Ini nggak tahu ya, mungkin kami yang luput atau masyarakat juga mengakui luput. Di dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPR, periode ini terdapat badan yang sebenarnya baru dibentuk, yaitu BAM. Badan Aspirasi Masyarakat. Dan kami data juga memiliki 6 tugas yang strategis sebenarnya bang. Ini sebenarnya strategis. Salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung, menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat, menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti. Nah ini baru nih bang, Badan Aspirasi Masyarakat ini. Baru. Ini lahir setelah revisi tata tertib DPR di akhir-akhir periode 2019-2024 gitu ya, menjelang pelantikan DPR yang baru lah di bulan Oktober lalu gitu ya. Dan sejak awal saya kira kita sudah mengkritik kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat ini karena dianggap apa gitu ya, penting borosan aja sih.
bikin lembaga baru tapi kerjaannya tidak jelas, itu kan pemborosan gitu ya. Aha. Dan kalau bicara soal menampung aspirasi, bukannya tugas anggota DPR itu memang Menampung. berurusan menampung aspirasi, menyerap aspirasi, memperjuangkan aspirasi gitu ya. Iya. Jadi ketika ada lembaga baru atau alat kelengkapan baru Dengan yang tugas dibuat fungsi yang khusus untuk sama. itu, akhirnya jadi tumpang tindih gitu ya. Jadi selama Lalu ini sudah ngapain? mulai kebayang Ya. juga nggak ada gunanya barang ini gitu ya. Ya coba kita lihat aja, udah hampir 6 bulan DPR ini di tahun 2025 ini gitu ya. Belum kelihatan misalnya ada aspirasi yang kemudian dikumpulkan oleh BAM ini dan disampaikan ke komisi atau alat kelengkapan lain untuk diperjuangkan, itu belum kedengaran gitu ya. Bahkan di komisi saja, komisi itu sibuk menampung aspirasi sendiri gitu. Jadi ada begitu banyak aspirasi, takutnya DPR sendiri kebingungan mau yang mana yang duluan diperjuangkan gitu. Jadi saya kira DPR ini betul memang sejak awal ada semangat inefisiensi gitu ya, dengan penambahan jumlah komisi gitu ya. Kita tahu dari 11 sekarang menjadi 13, ada juga penambahan badan aspirasi masyarakat. Jadi kalau di pemerintah ada penambahan jumlah kementerian, nampaknya DPR juga tidak mau kalah, menambah juga jumlah komisi, tambah alat kelengkapan ini. Mungkin sekedar publik juga tahu, ada juga namanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara gitu ya di DPR. Badan ini juga sebelumnya DPR pernah menyadari kalau badan ini nggak ada gunanya, lalu dibubarkan gitu ya. Kemudian tiba-tiba mereka merasa perlu lagi lah ada badan ini. Mungkin untuk bagi-bagi jatah pimpinan alat kelengkapan kan itu yang selalu direbut oleh fraksi-fraksi di DPR gitu ya. Jadi Karena otomatis ada anggaran tambahan juga dong, Bang, betul. untuk badan. Ya jabatan pimpinan, BAM ini, wakil ketua itu kan selalu artinya punya tunjangan yang lebih dari anggota biasa, ya. biasa gitu. Jadi itu pasti rebutan dan gengsi lah. Kalau pimpinan alat kelengkapan itu kan pasti punya gengsi yang berbeda gitu ketimbang kemudian menjadi anggota saja gitu ya. Jadi terkait badan aspirasi masyarakat ini, saya kira memang pada waktunya harus segera dievaluasi untuk dibubarkan gitu ya, karena DPR yang secara kelembagaan sudah terlalu gemuk dengan tugas fungsi utama bidang anggaran, pengawasan legislasi yang tidak terurus, dengan tambahan badan baru seperti ini, seperti badan aspirasi masyarakat ini justru membuat banyak sekali kesibukan DPR yang berujung pada hasil yang nggak jelas gitu ya. Jadi saya kira sih badan aspirasi ini termasuk salah satu yang pada waktunya harus diusulkan untuk dibubarkan gitu, di DPR. Gitu. Dan padahal kita lihat sebenarnya para pimpinannya dari BAM ini sebenarnya bukan kaleng-kaleng loh, Bang. Betul. Pimpinannya, ketuanya Ibu Neti Prasetyani dari PKS. Betul. Wakil ketuanya Adiana Pitupulu dari PDIP, Agun Gunanyar Golkar. Gimana Bang melihat orang-orang ini? Termasuk Bang Taufik dari PKB dan Mbak Selikia dari Demokrat. Ya itu tokoh-tokoh hebat di masa lalunya DPR gitu ya. Tapi apakah mereka masih punya kuasa di partai sekarang gitu ya? Jangan-jangan karena kehebatan mereka di masa lalu itu, tapi karena di komisi itu sudah kasih ke elit-elit baru gitu ya. Ya supaya mereka nggak berisik aja lalu bikin badan aspirasi masyarakat untuk menampung ini elit-elit lama gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa seperti itu aja sih, karena asal usulnya badan ini juga nggak jelas gitu ya. Kenapa kemudian perlu ada badan khusus untuk aspirasi masyarakat ini? Jadi jangan-jangan ini mensiasati aja bagaimana supaya bagi-bagi jatah itu bisa kemudian rata gitu, adil gitu untuk fraksi-fraksi yang ada di DPR. Biar gerimisnya merata gitu. Betul. Saya kira jangan satu banjir dan satu kekeringan ya kan. Betul. Payah juga. Tapi ini nggak jelas juga ini badan aspirasi ini kering apa basah gitu. Jelas. Abang lalu tahu ya kan, kita nggak pernah DPR bos. Soalnya kalau berurusan dengan aspirasi doang, apalagi orang yang kemudian datang menyampaikan aspirasi ke mereka, rasanya sih ini bukan tempat basah banget gitu ya. Tapi ya bukan namanya bukan DPR namanya kalau mereka tidak jago untuk kemudian membuat lahan kering itu jadi basah. Dan memang kan BEM ini kami pantau juga di TV Parlemen lah ya. Dia udah sejak 2025 ini sudah melakukan 10 sampai 11 RDPU dengan berbagai kalangan masyarakat. Ya. Begitu. Tapi dari tugas dan fungsinya sebenarnya nggak jauh beda dengan tugas fungsi DPR pada umumnya, fundamentalnya. Iya sih, lagian aneh juga kan gitu. Kalau cuman untuk RDPU doang kerjaannya gitu. Itu kan kerja semua komisi juga melakukan RDPU dengan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya gitu ya. Jadi mestinya ada
bidang khusus yang kemudian jadi konsennya BAM ini, seperti kalau badan legislasi dia memang fokus untuk urusan pembentukan legislasi di DPR. Begitu juga Banggar, dia fokus untuk pembahasan anggaran atau RAPBN di DPR. BAM ini urus aspirasi. Ini urusan yang kemudian bisa dilakukan kalau ada orang yang mau menyampaikan aspirasi. Jadi kerjaan utama BAM ini jadi nggak jelas gitu, nggak ada isu fokus atau isu utama yang kemudian jadi tugas atau fungsi BAM ini gitu. Dia seperti bagian gitu di kesekjenan DPR gitu ya untuk menerima aspirasi atau menerima surat dan lain sebagainya. Jadi sangat tidak relevan untuk urusan sebuah badan khusus di DPR dengan nama Badan Aspirasi ini gitu ya. Tugas-tugas yang harusnya jadi tugas utama DPR di komisi-komisi itu justru dibikinkan lembaga baru. Akhirnya kerjaannya itu menunggu ada aspirasi yang kemudian mau disampaikan ya. Padahal yang mau menyampaikan aspirasi akan lebih serak untuk menyampaikannya itu ke komisi yang terkait gitu ya. Untuk urusan terkait dengan penegak hukum akan lebih baik kalau langsung ke Komisi 3 kan. Dan Komisi 3 sudah sering sekali melakukan itu gitu ya. Lalu apalagi ini urusannya BAM ya. Apalagi kemudian pentingnya publik kemudian pergi ke BAM dulu kan jadi ribet banget gitu prosedurnya kerja dua kali untuk membicarakan penegak hukum yang harusnya jadi mitra Komisi 3 atau isu Komisi 3 dia harus ke BAM dulu gitu ya. BAM bersurat ke Komisi 3. Kalau Komisi 3 rajin baca suratnya ya untung gitu. Kalau enggak ini BAM lagi. Padahal Komisi 3 bisa juga langsung ke masyarakat kan. Iya ini yang tadi BAM ini Bang nih. Kalau Bang Dasko itu gimana Bang? Saya kira sih kalau kita bicara soal orang kuat gitu ya di ini saya emang orang kuat belum memprolog tapi langsung orang kuat aja. Kan kita bicara soal orang ini ya, orang bernama Bang Dasko gitu, kan? Iya siapa? Dan kita tentu membicarakan dia dalam konteks pengaruh dia gitu ya di DPR gitu ya. Banyak orang mengatakan Bang Dasko ini punya pengaruh yang besar bahkan melampaui ketua DPR gitu ya. Ketua umum DPR katanya Bang. Jadi ada juga yang mengistilahkan dia ketua umum DPR gitu ya. Jadi itu hanya mau menunjukkan orang ini kuat gitu di DPR gitu ya. Dan kehadiran orang kuat ini selalu berbahaya untuk sebuah institusi yang bekerja berdasarkan sistem yang dibangun oleh undang-undang atau sampai kuat dulu Bang. Abang dari Formapi sepakat gak Bang Dasko ini orang kuat? Kalau lihat beberapa peristiwa yang terjadi misalnya saat proses pembahasan RUU TNI atau revisi undang-undang pilkada yang kemudian hadir dan memberikan penjelasan itu ke publik dengan sangat meyakinkan itu adalah Pak Dasko gitu ya, didamping oleh beberapa pimpinan alat kelengkapan DPR terkait gitu ya. Jadi kesan yang kemudian kita lihat gitu dari penampilan itu ya dia memang punya kuasa besar untuk kemudian menentukan apa yang kemudian akan dilakukan oleh DPR gitu ya. Dan buat saya sih dampak buruk dari adanya orang kuat ini akhirnya sistem tidak bekerja lagi ya. Jadi percuma ada undang-undang MD3, percuma ada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan kalau semuanya akhirnya kembali ke satu orang aja gitu ya. Jadi DPR dengan 580 anggota itu jadi sia-sia gitu. Kalau ada satu orang kuat di DPR yang jadi gantungan terakhir gitu, sandaran terakhir dari DPR sebagai lembaga gitu. Dan ya sulit lagi kita bicara DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat kalau akhirnya hanya satu orang sebenarnya yang menentukan kemana arah DPR atau DPR harus lakukan apa gitu. Jadi saya kira kalau benar bahwa Bang Dasko ini adalah orang kuat di DPR dan pengaruhnya begitu besar, tentu kalau pengaruh positif untuk memperkuat institusi itu baik gitu ya. Tapi kalau kemudian urusan strategis pengambilan kebijakan yang harusnya melibatkan seluruh partai politik dan itu melibatkan publik juga gitu ya. Ya kehadiran orang kuat ini tentu melawan semangat demokrasi gitu ya. Itu akan menutup ruang partisipasi publik gitu ya. Apalagi kalau dia kemudian punya kecenderungan yang sewenang-wenang gitu ya. Dia merasa sudah begitu besar gitu, punya pengaruh yang kuat di DPR, lalu dia bisa jadi sangat sewenang-wenang dan itu melawan prinsip demokrasi, apalagi itu dilakukan di DPR yang harusnya jadi jantung
pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya kira kritik pada Bang Dasko yang terlanjur dianggap sebagai orang kuat DPR karena itu bisa merusak tatanan demokrasi yang harusnya dibangun di DPR. Gitu. Apalagi kalau Bang Daskonya justru jadi penyambung dia pemerintah dan DPR, ya tambah rusak lagi. Check and balancesnya hilang gitu ya. Dan paling penting suara publik yang akan disampaikan ke DPR jadi sia-sia gitu. Kalau akhirnya Komisi 3 yang membahas misalnya RUU KUHP misalnya, ya harus tanya ke Pak Dasko dulu ya. Apa yang diinginkan Pak Dasko di pasal ini gitu ya. Percuma dong kita sampaikan atau berikan masukan ya. Karena siapa kita gitu di hadapan Komisi 3 ketika kemudian Komisi 3 ini sudah ada dalam cengkraman pengaruh atau intervensi orang kuat di DPR itu. Jadi buat saya kepedulian atau keprihatinan saya itu gambaran adanya orang kuat di DPR itu menunjukkan matinya demokrasi perwakilan di DPR. Matinya juga DPR sebagai lembaga perwakilan yang harusnya menjadi tempat aspirasi masyarakat itu diperjuangkan gitu ya. Kalau perjuangan aspirasi melalui RDPU seperti yang dilakukan oleh Komisi 3 dan beberapa komisi lainnya itu hanya sekedar gimmick untuk mengikuti isu-isu yang viral, tapi di isu-isu strategis terkait dengan bangsa negara ini justru menyerahkan diri pada orang kuat itu. Jadi ya republik atau negara demokrasi kita ini hancur seketika sih kalau praktek ini betul-betul terjadi gitu ya. Dan ini terus dipelihara oleh DPR gitu. Kita berharap DPR kembali hadir dan berperan berdasarkan sistem yang sudah dibangun gitu ya, dan berharap yang dilakukan oleh DPR sekarang justru memperkuat sistem itu dengan memastikan fungsi-fungsi yang sudah diberikan oleh undang-undang itu bekerja dengan baik gitu ya, bukan bergantung pada satu orang. Itu sih rusak benar demokrasi itu kalau itu terjadi di DPR kita. Iya kan ada satu potret tuh yang kalau nggak salah waktu itu manggil Erick Thohir ya, Menteri Betul. BUMN. Ya jadi lagi rapat tiba-tiba dapat telepon dari Bang D. Iya kan. Iya. Ditelepon juga kan sama Abang Da kita ini kan. Dia langsung tinggalkan tuh ruang rapat. Iya, maksudku ini kan etika Nah. rapat yang juga perlu dijaga itu dia rusak kan sistemnya. Sistem yang mestinya rapat yang mitra yang hadir itu harus hadir dalam ruang sidang, membahas sesuatu dengan DPR gitu dalam persidangan itu akhirnya bisa dilepaskan begitu saja gitu ya, hanya karena satu orang di pimpinan DPR itu memanggil menteri terkait gitu ya. Dan lucunya menteri itu justru tunduk pada permintaan dari orang kuat itu gitu ya, dari orang yang memanggil dia melalui telepon itu gitu ya. Jadi yang konon katanya Bang Dasko ya. Betul, konon Bang Dasko, dan itu saya kira potret rusaknya DPR gitu ya. Padahal DPR ini biasanya ngotot sekali dengan mitra kerja gitu ya. Betul. Mitra kerja cerewet aja itu sudah langsung bisa diancam diusir dari ruang rapat gitu ya. Tapi ketika orang dalam DPR sendiri yang kemudian mengacaukan proses rapat itu, komisi di mana Pak Erick hadir untuk sidang itu tidak berdaya menghadapi gangguan yang datang dari internal DPR sendiri. Tapi bagi saya itu mengonfirmasi sebagian dari dugaan adanya orang kuat di DPR itu gitu ya. Dan tesis bahwa itu juga bukti atau sinyalmen rusaknya demokrasi di jantung di mana demokrasi itu harus benar-benar hidup, itu sih sedang terjadi. Dan kalau itu ya kita masuk dalam krisis serius ketatanegaraan kita gitu ya, ketika kemudian DPR hanya gitu ya, hanya lambang aja, hanya simbol aja, tidak punya pengaruh apa-apa, rapat-rapat yang jadi sayang juga kepada anggota DPR itu ya, pura-pura rapat serius, pura-pura punya kuasa besar gitu ya, petantang petenteng dengan mobil mewah, tapi jangan-jangan saat nyetir mobil mewah itu begitu ditelepon orang kuat tadi langsung hentikan mobil dan kembali menghadap orang kuat itu. Jadi ya mungkin bisa dibilang ini kan praktek yang mestinya lebih tepat pada badut-badut aja gitu ya, menuruti apa yang kemudian dikontrol oleh orang yang memegang remote gitu ya. Jadi saya kira kita betul-betul prihatin sih kalau betul ada fenomena orang kuat itu di DPR, dan demokrasi mestinya harus bekerja di dalam sistem gitu ya. Sama seperti juga
kekuasaan presiden itu nggak pernah boleh menjadi sangat absolut gitu. Kenapa kemudian dia harus dibatasi 2 periode, jangan sampai 3 periode dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita mencegah presiden akan merasa dirinya sebagai seorang raja, lalu dia menjadi sewenang-wenang gitu ya. Kan itu hampir terjadi di DPR ketika kemudian semuanya tergantung pada satu orang. Sistem menjadi rusak, demokrasi juga menjadi rusak gitu ya. Jadi kalau DPR belum juga ngeh dengan itu, saya kira sih sudah saatnya kita mesti gitu ya, lebih keras mendorong DPR untuk menyadari praktek-praktek yang tidak layak seperti itu. Gitu. Ini salah satu fungsi podcast kita juga, Bang. Betul. Menyadarkan ya. Dugaan itu kalau ada. Dan bahayanya buat negeri ini sampai ke level bawah, apa yang akan terjadi, Bang? Ya itu dia, kalau Dampak satu orang kuat yang kemudian menentukan banyak hal, lalu emang apa gunanya 270 juta rakyat Indonesia ini? Apa pentingnya kemudian jadinya kan? Ketika satu orang ini saja yang kemudian menentukan banyak hal terkait hajat hidup 270 juta orang ini. Kenapa kemudian kita sejak awal menganut sistem demokrasi ini? Justru karena kita tidak mau ada orang-orang kuat seperti itu yang kemudian bebas saja menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang dilakukan warga negara gitu ya. Gitu. Jadi saya kira itu harus benar-benar bisa disingkirkan sih dari praktek DPR bekerja hari-hari gitu ya. Menyandarkan diri pada peran satu orang, saya kira bukan hal baik yang perlu dipertahankan oleh DPR gitu. Dan aneh juga kalau DPR sendiri bahkan tidak menyadari itu sebagai sesuatu kekeliruan gitu, sebagai sebuah kekeliruan. Penyakit tuh Bang ya. Betul. Iya. Dan kita juga mengajak 270 juta rakyat Indonesia menjadi kontrol ya. Betul. Bener nggak ada orang Betul kuat sih. ya? Iya. Yang selalu bebas berkeliaran Bang ya? Betul sih. Iya. Karena bagaimana bisa sih otak 270 juta orang itu bisa diwakilkan oleh satu orang. Dia bebas saja menentukan apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya. DPR ini kan kuasanya besar banget karena dia yang punya kuasa untuk membentuk undang-undang yang mengikat semua orang gitu ya. Kenapa RUU KUHP itu jadi penting gitu ya? Karena itu terkait dengan semua rakyat Indonesia yang potensial menjadi tersangka, terdakwa dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Kalau kemudian proses pembahasannya bergantung pada suara satu orang kuat atau otak satu orang kuat, lalu nanti saat prakteknya itu diberlakukan untuk 270 juta rakyat Indonesia, bisa jadi tidak kompatibel gitu ya. Kenapa kemudian penting sekali mendorong partisipasi bermakna ini, partisipasi bermakna gitu ya. Tapi partisipasi bermakna ini akhirnya oleh DPR dianggap sebagai formalitas gitu ya. Sudah mengundang 1-2 lembaga lalu oleh mereka dianggap sudah beres urusan partisipasi bermaknanya. Tapi kan kita tahu betul 1-2 lembaga ini hanya jadi kamuflase aja gitu ya. Karena akhirnya yang akan diikuti oleh DPR apa yang diinginkan oleh orang kuat ini gitu. Jadi buat saya sih ini kemunduran yang luar biasa besar yang bisa terjadi di DPR kalau fenomena orang kuat ini ada di DPR gitu ya. DPR ini sudah tidak lagi layak untuk menyandang sebagai lembaga perwakilan rakyat gitu ya. Kalau rakyat justru dikalahkan oleh suara satu orang ya. Kita bukan negara demokrasi lagi gitu ya. Kita betul-betul hanya memperalat demokrasi aja gitu ya untuk kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh satu orang itu. Jadi ini kerusakan serius saya kira demokrasi kita kalau fenomena orang kuat itu benar-benar ada di DPR kita. Iya. Terakhir Bang Lusius, kita kan bicara tentang garis besar kinerja DPR. Solusi yang harus dilakukan DPR pertama kali menurut Bang Lusius demi perbaikan kinerja ke depan, apa Bang? Saya kira sih pertama DPR harus bisa kembali menyadari apa peran dan fungsi mereka menurut Undang-Undang Dasar dan juga menurut Undang-Undang MD3 gitu ya, juga tata tertib DPR gitu ya. Kan di sana itu sudah jelas sistemnya mengatur bagaimana kerja DPR itu harus dilakukan. Dan di Undang-Undang Dasar sudah jelas fungsi DPR sebagai representasi rakyat. Representasi itu kemudian ditunjukkan DPR dengan peran pengawasan, anggaran dan juga legislasi gitu ya. Kalau DPR mau berubah ya tinggal kemudian bagaimana memastikan apa yang sudah diatur dalam konstitusi, apa yang sudah dijabarkan di Undang-Undang MD3 itu kembali dijalankan oleh DPR. Tapi semuanya itu kemudian mengandaikan urusan atau persoalan partai politik kita itu sudah selesai gitu ya.
kalau partai politiknya masih sibuk cawe-cawe, berharap dengan kekuasaan untuk kemudian bisa menghidupi partai gitu ya, sehingga mereka harus kemudian menjadi menteri karena menurut mereka hanya di kementerian lah dana segar itu bisa didapat untuk bisa kemudian menghidupi partai gitu ya. Kalau partai-partai masih seperti ini susah berharap ada perubahan di DPR gitu ya, karena ya akhirnya urusan yang sangat pragmatis itu yang jadi kepedulian utama DPR itu sendiri yang menjadi representasi partai politik gitu ya. Ketika mereka dituntut untuk menghidupi partai, untuk membesarkan partai, ya otomatis yang paling penting buat mereka saat bicara anggaran bagaimana memastikan anggaran itu bisa nyasar untuk membiayai partai politik gitu ya, karena partai politik itu jadi satu syarat utama gitu ya untuk memastikan keberlanjutan dia sebagai anggota DPR, keberlanjutan partai politiknya sendiri memegang kendali kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi saya kira banyak urusan terkait dengan peran dan fungsi DPR ini akhirnya kembali menemui jalan buntu ketika akarnya itu tidak dirubah, yaitu partai politik itu. Kalau rumah partai politiknya porak-poranda, punya urusan atau misi untuk menghidupi partai, lalu menjadi sangat pragmatis dengan bergabung dengan kekuasaan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita berharap pada anggota DPR ini untuk meneriakan apa yang kemudian jadi kepedulian rakyat. Jadi kalau mau mengharapkan wajah DPR berubah, ya harus mulai dari mengharapkan atau menerapkan perubahan di partai politiknya. Tata kelola partai politik itu harus betul-betul memastikan partai politik itu pilar demokrasi, gitu. Rumah untuk memperjuangkan aspirasi, gitu ya. Kalau partai politiknya sudah beres, rasanya sih mentransfer ini untuk jadi nafas anggota DPR jadi lebih mudah. Tapi kan selama ini kita sibuk bicara DPR, tapi kita biarkan partai politik jalan dengan kekacauan yang sudah ada gitu dari Undang-Undang 2011 tentang partai politik itu gitu. Jadi ya sulit sekali berharap ada perubahan seketika di DPR ketika partai politiknya ya masih sibuk mengurusi masih sami mawon gitu lah, gitu. Oke. Gitu. Thank you banget Bang Lusius Karus Siap. atas paparannya. Kita ngasih masukan dan pengkritik kinerja DPR dan harapannya juga sebagai lebih baik lagi kinerja ke DPR ke depan. Dan semoga yang kita tadi bahas dugaan yang orang kuat Orang-orang itu di DPR kuat. enggak ada ya Bang ya. Pokoknya kita menduga kan. namanya dugaan. Kita belum sampai menuduh kan. Oke, demikian podcast bersama Bang Lusius Karus dari peneliti Formapi. Pantau terus podcast kita, silakan kirim komentar dan juga jangan like dan baca juga website kita di keadilan.id. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.